Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan KD 3.6, menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Selamat belajar. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah membuktikan bahwa bunyi dapat mengalami pemantulan dan penyerapan. Apa sih yang dimaksud pemantulan dan penyerapan bunyi? Yang pertama, kita akan belajar tentang pemantulan bunyi. Proses pemantulan bunyi terjadi seperti pemantulan bola ketika mengenai dinding atau lantai. Pemantulan bunyi terjadi jika bunyi mengenai permukaan yang keras seperti batu, kayu, kaca, dan lain-lain. Ada 3 macam bunyi pantul. Yang pertama, gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Jika kamu berteriak di sekitar tebing pegunungan, gua, lembah, atau bukit, kamu akan terdengar gema, ya. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh. Yang kedua, ada gaung dan kerdam. Ruang kosong dapat menimbulkan gaung atau kerdam. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hanya sebagian dan tiba bersama bunyi asal. Akibatnya, bunyi asal terdengar tidak jelas. Jadi, gaung terjadi jika bunyi dipantulkan pada permukaan yang keras. Contohnya, pemantulan bunyi yang terjadi di dalam bioskop. Untuk menghindari terjadinya gaung, maka dinding di dalam bioskop atau gedung konser dilapisi oleh bahan-bahan yang lunak seperti karpet, busa, dan gabus. Yang ketiga, ada bunyi yang dapat memperkuat bunyi asli. Bunyi ini terjadi apabila sumber bunyi mempunyai jarak yang sangat dekat dengan dinding pemantulnya. Dengan demikian, bunyi pantulnya akan terdengar jelas dan bersamaan dengan bunyi aslinya. Contohnya adalah suara seseorang yang berada di dalam ruangan kecil akan terdengar jelas. Yang kedua, ada penyerapan bunyi. Selain mengalami pemantulan, bunyi juga mengalami penyerapan atau peredaman. Bunyi dapat diserap oleh bahan-bahan yang lunak atau berongga seperti karpet, kertas, busa, wol, dan lain-lain. Benda-benda tersebut disebut peredam bunyi dan digunakan untuk mencegah terjadinya gaung. Benda-benda peredam bunyi biasanya digunakan pada ruangan studio rekaman, gedung bioskop, atau gedung pertemuan. Benda ini digunakan agar suara yang terdengar di dalam ruangan menjadi jernih dan tidak terganggu suara dari luar. Sebaliknya, suara di dalam ruangan tidak mengganggu hingga keluar ruangan. Selanjutnya, sifat-sifat bunyi. Ada beberapa sifat-sifat dan karakteristik bunyi. Miss akan menjelaskan 6 sifat-sifat gelombang bunyi. Yang pertama, memerlukan medium. Karena bunyi merupakan gelombang yang bergerak, maka dalam pergerakannya, gelombang bunyi memerlukan media penghantar atau medium. Medium yang diperlukan bunyi bisa berupa zat padat, zat cair, atau zat gas. Dapat dipantulkan, itu yang kedua. Bunyi juga dapat dipantulkan. Bunyi termasuk gelombang longitudinal yang salah satu sifatnya adalah dapat dipantulkan. Contohnya, fenomena bunyi dapat dipantulkan. Dapat kita dengar saat bunyi kita bergema menghasilkan gema atau gaung. Yang ketiga, dapat dibiaskan. Sifat-sifat bunyi berikutnya adalah dapat dibiaskan. Hal ini menyebabkan suara yang dihasilkan tidak sekeras aslinya. Contohnya, fenomena bunyi dapat dibiaskan adalah suara petir terdengar lebih keras di malam hari karena suhu udara bawah lebih dingin daripada suhu udara atas. Yang keempat, mengalami pelenturan. Bunyi juga memiliki sifat dapat mengalami pelenturan. Hal ini karena gelombang bunyi memiliki panjang dalam rentang sentimeter sampai beberapa meter, sehingga menjadi lebih mudah mengalami difraksi. Contoh,
Fenomena bunyi dilenturkan adalah ketika kita mendengar suara mobil di tikungan jalan. Meski kita belum melihat mobil itu berbelok, tapi bunyinya sudah sampai terlebih dahulu. Yang kelima, mengalami perpaduan. Sifat-sifat bunyi lainnya adalah mengalami perpaduan. Maksudnya, bunyi yang kita dengar dari dua buah sumber yang berbeda, namun apabila memiliki frekuensi yang sama, maka kita akan mendengarnya lebih keras lagi. Contohnya, fenomena suara dipadukan adalah saat dua loudspeaker menyetel lagu. Kita akan mendengar suara yang kuat dan lemah secara bergantian. Yang keenam, atau yang terakhir ini, termasuk gelombang longitudinal. Sifat gelombang bunyi selanjutnya adalah termasuk dalam kategori gelombang longitudinal. Adapun yang dimaksud gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar atau sama dengan arah getarnya. Jika arah getar bunyi ke kanan, maka gelombang bunyi juga akan merambat ke kanan. Sepertinya pembelajaran hari ini cukup. Mudah-mudahan semua dapat dimengerti. Tetap semangat belajar dari rumah, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.